Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini akan dijelaskan mengenai modul 2. Untuk modul 2, datanya itu sama seperti modul 1. Dia nggak beda karena nanti untuk waktunya sendiri juga akan beda. Waktu pengaliran akan sama waktu pengalirannya. Jadi dari modul 1 sampai modul 3, kalau misalnya kalian data 5, ya akan data 5 terus gitu. Nah, bedanya ini nggak ada pelimpah kayak modul 1. Nah, misalnya untuk Devi, itu dia kebagian data 1. Nah, waktu pengalirannya itu nggak akan beda sama waktu pengaliran di modul 1. Kenapa? Karena di sini diasumsikan kalau misalnya kita praktikum langsung, debit yang ada itu tidak diubah-ubah lagi. Misalnya gini, kan modul 1 kita udah tentuin debit bukaan kelas inletnya gimana. Nah, untuk modul 2 dan 3, itu debitnya itu nggak diubah-ubah. Karena kalau misalnya praktikum langsung, modul 1 dan sampai modul 3 itu dilakukan di waktu yang sama, di hari yang sama. Jadi, otomatis debitnya sama. Jadi, untuk menghitung YN itu sama. YN untuk modul 1, 2, 3 itu nilainya sama. Nah, kemudian di sini ada data pembacaan elevasi muka air pada saluran terbuka menggunakan pintu air dan juga bendung. Nah, yang pertama misalnya kita analisis pintu air dulu. Kita cek Y1. Y1 itu Y atau kedalaman sebelum pintu air. Diperoleh segini. Kita ngukurnya nilainya 152 di titik tinjau segini. Maksudnya di titik tinjau segini, kita memperoleh kedalamannya segini. Untuk Y2, yaitu Y sebelum loncatan, terjadinya loncatan air, kita di titik tinjau segini memperoleh kedalaman muka air segini. Nah, nanti Y2 aksen itu dia setelah loncatan atau di hilir, di bagian hilir saluran. Nanti airnya udah tenang, baru kita ambil sampel untuk Y2 aksen di titik tinjau 250 dan kedalamannya segini. Kayaknya ada kesalahan data, nggak mungkin Y2 aksen jaraknya sama kayak tinjaunya. Asumsi aja di berapa ya? 290 ya, yang ini data 1 ya, diubah jadi 290 di titik tinjau 290, kedalaman airnya 2,5. Nah, bendung juga sama, ya sebelum bendung segini, Y2 sebelum loncatan segini, Y2 aksen setelah air tenang tingginya segini. Titik tinjaunya ini. Itu udah langsung ke perhitungan. Untuk modul 2 sama kayak gini. Nah, untuk bayangan di pintu air, posisi Y1, Y2, Y2 aksen. Bentar. Nah, ini Y1, ini Y2 aksen. Ini Y2, yaitu sebelum loncatan, ini Y2 aksen. Pas airnya udah loncat, terus airnya udah kembali normal. Terus, ini masih materi, dibaca juga, nanti kan ada tes lisan, alat-alat praktikum, sama kayak sebelumnya. Prosedurnya jangan sama, sama di modul, nggak boleh sama. Terus ini data yang ini, di data dari sini, direkap ke sini aja. Ini kan ada ya, tinggi bendung, waktu pengaliran, tinggi bukaan pintu air, tinggal direkap aja ke sini. Terus
Ini sama, tinggal masukin kayak di modul 1. Nilainya sama kan, PM-nya juga sama, DC-nya juga sama, kan nilainya sama. Jadi menentukan jenis saluran, terus jenis aliran. Ini untuk pintu air, nah ini untuk bendung. Sama aja kayak modul 1. Terus tapi di sini menentukan jenis loncat air ya. Jenis loncat air dapat dilihat dari FR-nya. Itu bisa dilihat di bab 1. Nah ini, jenis loncat air berdasarkan FR. Begitu. Terus setelah menentukan jenis loncat air berdasarkan FR, sama kan ya? Kita menghitung parameter loncat air, tapi ini pakai grafik QSDR. Nah, kita ninjaunya langsung di ini aja ya, di tabel, karena ini yang atas itu, yang ini itu penjabaran untuk ini, yang bendung. Nah, ini penjabaran untuk pintu air. Nah, ini kita masukin titik tinjaunya berapa. Yang dimasukin itu Y1 ya, bukan Y1 aksen, bukan Y2 atau Y2 aksen. Y1 atau untuk bendung ya sebelum. Lebarnya, A-nya, B-nya, Q-nya, FR-nya, nanti Y2-nya. Nih, pakai rumus ini. Ya, sebelum tinggi bendung, nanti diperoleh Y1 itu hasil pengurangan ya sebelum dikurang tinggi bendung. Nanti diperoleh Y1, nanti kita hitung FR-nya, terus hitung Y2-nya, terus ini Y1 sama Y2 ini L hitung, 6 dikurang Y1 kali Y2. Untuk grafik USBR-nya nanti dijelasin di Excel. Ini juga untuk yang pintu air sama, tinggal ngikutin, terus dimasukin ke tabel. FR setengah Y1, setengah kali 1 gitu-gitunya. Dimasukin ke tabel, L hitung. Nah, untuk yang ini belum tentu 4 kali Y2 ya. Nanti dijelasin grafiknya di ini di Excel. Ini delta E-nya juga tinggal dimasukin ke tabel. Nah, untuk yang parameter loncat air. Nah, ini asumsi udah ada nilainya. Nanti kita rekapkan. Ya satunya, nah dari situ untuk air, terus ya sebelum ini B-nya 8,4 ke sana, sama A-nya tinggal dikaliin, I-nya super A, ini juga. Terus FR itu pakai rumus, tinggal dimasukin aja. Ini 2, rumus tinggal dimasukin juga. Ini L hitung. 12. L hitung. Terus ini L grafik itu gimana caranya? Bentar ini kenapa ya? FR. Nah, untuk pintu air, kita kan punya FR nilainya 15, sekian. Kita plot ke sini, 15,7. Anggap aja di sini. Tarik ke atas sampai ke lengkungan ini, bawa ke kiri. Nah, itu diperoleh nilai L per Y2. Dapatnya segini, misalnya ya, 5,95.
Terus untuk bendung, FR-nya kita misalnya dapatnya 0,5. Diplotin FR-nya 0,5, karena ini nggak ada lengkungan, jadi dimentokin di sini, dapatnya 4. Sejajar garis itu kan 4 ya. Nanti kalian tinggal di L grafik itu tinggal masukin hasil plotan L per Y2 dikali Y2. Jadi L per Y2 di rumus ini, bukan L dibagi Y2, tapi hasil plot L per Y2 berdasarkan nilai FR-nya. Begitu. Terus, nanti dihitung delta E-nya, rumus ada. Nanti kalian tentuin jenis loncat air berdasarkan FR-nya. Gitu ya. Kalau masih ada yang bingung, bisa ditanyain. Sekian untuk penjelasan modul 2. Oh iya, untuk modul 1, modul 2, jangan lupa kesimpulannya, itu tinggal kalian sebutin data aja. Misalnya debitnya berapa, Y normal berapa, Y kritis berapa, itu. Terus ini bisa disimpulin dari tabel terakhir juga, begitu. Paling segitu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.